Baik, di sini di sini yang muncul di sini adalah harga es krim murah. Ya, harga es krim murah. Kita coba sekarang kita rubah harga es krim mahal. Jadi jika variabel harga lebih besar dari 1000, yang akan diskusi adalah pada pernyataan yang pertama, harga es krim mahal. Kalau untuk uji kondisinya saya rubah seperti ini, harga lebih kecil dari 1000, ya, kita lihat bahwa nilai dari variabel harga ini 5000. Jadi tidak lebih kecil dari 1000. Maka yang akan dieksekusi adalah harga es krim murah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk kondisi yang ketiga. Ya, kondisi yang ketiga bentuknya seperti ini. Di sini ada variabel harga. Ya, di sini ada variabel harga, di mana pada variabel harga memiliki nilai yaitu 5000. Kemudian di sini kita lihat uji kondisinya. Jika variabel harga lebih kecil 1000, jika variabel harga lebih kecil dari 1000, maka ket murah. Kalau lebih kecil dari 1000, ket murah. Else if, kondisi yang lain di sini, uji kondisi yang lain, variabel harga lebih besar 5000, maka ket sama dengan mahal. Kondisi lain, else if harga sama dengan 5000, maka ket cukup. Else ket nggak ada uang. And if. Kita lihat apakah uji kondisinya yang pertama benar, ataukah uji kondisi yang kedua yang benar, ataukah uji kondisi yang ketiga yang benar. Kita lihat ya. Di sini yang pertama, harga lebih kecil dari 1000. Kalau kita lihat variabel harga di sini nilainya tidak lebih kecil dari 1000, maka kondisi yang pertama di sini adalah tidak terpenuhi. Maka diabaikan. Ya. Kemudian else if, ada fungsi uji kondisi lagi. Else if harga lebih besar dari 5000, kita lihat harganya adalah 5000, tetapi untuk uji kondisinya di sini adalah harga lebih besar dari 5000. Maka uji kondisinya di sini tidak terpenuhi. Else if harga sama dengan 5000. Nah, untuk uji kondisi yang ketiga di sini yaitu terpenuhi karena nilai variabel harga adalah 5000. Maka ket cukup. Seperti itu. Baik, kita coba untuk menjalankannya. If 3. Kita lihat di sini ketika dijalankan munculnya adalah harga es krim cukup. Harga es krim cukup. Harga es krim cukup. Coba kita sekarang mengganti dari uji kondisi yang ketiga di sini. Misalkan kita buat harga 2000. Misalkan ya, seperti ini. Harga 2000. Kalau kita lihat di sini, tadi uji kondisi yang pertama tidak terpenuhi, uji kondisi yang kedua tidak terpenuhi, uji kondisi yang ketiga di sini harga sama dengan 2000. Salah ya, karena harganya adalah 5000. Nah, kita lihat di antara uji kondisi di sini karena tidak ada yang terpenuhi, maka harusnya dia akan menjalankan pada fungsi yang terakhir untuk pernyataan yang terakhir, yaitu nggak ada uang. Kita simpan dulu. Kemudian kita jalankan di sini.
harga es krim nggak ada uang. Harga es krim, ket dia memanggil dari fungsi ket yang ada di sini, nggak ada uang. Baik, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan materinya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Kalau tidak ada, contoh yang kedua di sini, di mana di sini kita akan membuat contoh script dengan menggunakan fungsi input data. Ya, menggunakan fungsi input data. Jadi yang contoh yang pertama tadi, 1, 2, 3 tadi, dimana kita dalam membuat variabel, nilainya sudah kita tentukan di dalam scriptnya, ya. Nilai variabelnya sudah ditentukan di dalam kode programnya. Nah, di sini kita coba untuk membuat. Yang pertama, kita harus menyiapkan yang namanya tag formnya terlebih dahulu, ya. Tag formnya terlebih dahulu seperti ini, ya. Tag form, fungsinya di sini tag form itu adalah sebagai wadah, ya, sebagai wadah atau platform di mana apa yang ada di dalam bagian tag formnya di situ itu nanti yang akan diproses, ya. Apa yang ada di dalam tag form di situ nanti yang akan terproses. Ada di sini form action sama dengan if satu baru, ya. If satu baru itu adalah nama dari filenya, ya, nama file dari program ini, yaitu if satu baru.asp. Dalam arti di sini adalah nanti di sini actionnya akan dijalankan di dalam file if satu baru.asp. Metode sama dengan post, ya. Metode sama dengan post. Fungsinya di sini adalah untuk actionnya, ya, ngepostnya di file if satu baru.asp. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk membuat filenya namanya misalkan tidak if satu baru.asp, mungkin nama yang lain, ya, nanti disesuaikan form actionnya, ya. Misalkan memberi namanya latihan 1, maka nanti di situ disimpan menjadi contoh 1.asp seperti itu. Baik, kita lihat di sini pada baris keempat, harga barang titik 2 itu teks biasa, harga barang titik 2 tulisan biasa. Kemudian di sebelah kanannya ada input tipe teks, name-nya adalah harga. Input tipe teks name sama dengan harga. Kemudian di situ ada baris kelima ada tombol submit, ya. Ada tombol submit yaitu input tipe submit, name-nya submit, value-nya hitung, ya. Kita lihat kemudian pada baris ketujuh ini penutupan dari tag form-nya. Kemudian pada baris ke-9 ada variabel X harga. Saya membuat variabel X harga. X harga sama dengan request.form. Request.form. Request.form di sini kemudian diikuti dengan nama dari input teksnya, harga, ya. Request.form dalam kurung di sini ini nama teks dari harga di sini, nama input teksnya, ya. Jadi ada pendeklarasian variabel yaitu variabel X harga, di mana nilai dari X harga di sini, variabel X harga, dia akan mengambil nilai dari input teks yang name-nya adalah harga. Ya, kemudian kita lakukan uji kondisi di sini. Jika variabel X harga lebih kecil 1000, maka pernyataannya adalah variabel ket sama dengan murah, and if.
Respon rate-nya harga es krim, kemudian dia memanggil nama variabelnya variabel X harga. Jadi misalkan kita menginputkannya pada variabel X harga, misalkan 5.000 misalnya seperti itu, maka di sini ada muncul 5.000 ya. Di sini muncul 5.000, tetapi di sini kita lanjutkan adalah cut. Nah, cutnya di sini adalah nama dari variabel ya, variabel yang ada di pernyataan yang ada di sini ya. Apakah kondisinya terpenuhi atau tidak? Jika tidak terpenuhi, maka tulisan variabel cut di sini juga tidak akan muncul. Ya, kita lihat untuk menjalankannya. If satu baru dot asp, if satu baru. Baik, sana seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kita coba menginputkan untuk yang pertama. Kita buat nilainya adalah 700 ya. Uji kondisinya adalah di sini jika variabel X harga lebih kecil dari 1000 ya, lebih kecil dari 1000. Nah, kalau kita lihat di sini 700 itu lebih kecil dari 1000. Maka pernyataannya di sini akan dijalankan karena uji kondisinya terpenuhi ya. Uji kondisinya terpenuhi. Kita jalankan, klik hitung. Ya, harga es krim 700 adalah murah. Harga es krim, kita lihat di sini. Harga es krim, ya, harga es krim harga es krim 700 ya, dia mengambil nilai dari X harga tadi, nilainya 700 adalah murah. Murahnya di sini mengambil dari baris yang ke-12 yaitu pada pernyataannya. Ya, kita coba sekarang kalau kita isikan 1500 ya. Bahwa nilai 1500 itu kalau kita lihat di sini uji kondisinya tidak terpenuhi ya. Uji kondisinya tidak terpenuhi karena 1500 itu tidak lebih kecil dari 1000 ya, tidak lebih kecil dari 1000 karena lebih besar dari 1000. Kita klik tombol hitung. Harga es krim 1500 adalah, nah di sini kita lihat pernyataannya di sini tidak dimunculkan karena uji kondisinya tidak terpenuhi ya, seperti itu. Baik, kita lanjut contoh yang kedua, yaitu dalam satu uji kondisi terdapat dua pernyataan yang akan dipilih. Apakah pernyataan pertama ataukah pernyataan yang kedua? Tergantung dari nilai uji kondisinya. Baik, kita lihat di sini. Pada baris ketiga, tag formnya yaitu form action if 2 baru .asp. Jadi actionnya nanti di sini ke file if 2 baru .asp. Method post. Kemudian dia ada harga barang titik 2. Kemudian ada input tipe teks di sini. Input tipe teksnya adalah name-nya harga. Kemudian ada input tipe submit, name-nya submit, value-nya hitung. Pada baris ke-7 penutup dari tag form-nya. Kemudian baris ke-8 di sini ada tag ASP-nya. Kemudian pendeklarasian suatu variabelnya yaitu variabel X harga. Variabel X harga sama dengan request pakai key di sini request.form harga. Harga di sini adalah nama dari input teks harga yang ada di sini. Kemudian pada baris ke-11 kita lakukan fungsi uji kondisinya. Jika X harga lebih kecil 1000, maka cut sama dengan murah. Else cut sama dengan mahal. Jadi ada dua pernyataan yang akan dieksekusi. Apakah pernyataan pertama ataukah pernyataan yang kedua menggunakan fungsi else. Kemudian and if. Penutup dari fungsi if yang akan ditampilkan nanti
respon rate-nya harga es krim X harga adalah ket. Beda dengan yang contoh yang pertama tadi di sini. Jadi kalau contoh yang pertama, jika kondisinya terpenuhi maka akan dijalankan pernyataannya, akan dimunculkan. Tapi kalau uji kondisinya tidak terpenuhi, tidak ada yang dimunculkan. Ya, karena pernyataannya hanya satu. Kalau di sini, contoh yang kedua, dalam satu uji kondisi ada dua pernyataan. Ya, jadi memilih apakah pernyataan yang pertama ataukah pernyataan yang kedua. Selalu ada pilihan yang akan ditampilkan. Baik, kita jalankan. If 2 kita lihat harga barang, misalkan di sini kita 700 ya. 700 kita hitung. Harga es krim 700 adalah murah. Ya, harga es krim 700 adalah murah. Karena uji kondisinya jika variabel X harga lebih kecil dari 1000, ya, lebih kecil dari 1000, then murah. Kita coba sekarang. Harganya adalah 5.500 ya. Uji kondisinya kita lihat di sini 5.500 akan menghasilkan harga es krim 5.500 adalah mahal. Baik, kita lanjutkan untuk uji kondisi yang ketiga menggunakan fungsi input data. Pada baris ketiga, ya, pada baris ketiga ada form action jika if 3 baru .asp. Kemudian di sini pada baris keempat ada harga barang titik 2, kemudian ada input tipe teks. Ya, ada input tipe teks, name-nya adalah harga. Kemudian ada tombol submit. Ya, tombol itu ada 3 untuk bahasa pemrograman untuk berbasisnya web. Yang pertama adalah button biasa, ya, biasanya digunakan untuk fungsi href, untuk link, ya, biasanya digunakan untuk fungsi href link. Yang kedua ada tombol reset, ya, fungsi reset di sini biasanya digunakan untuk mengkosongkan nilai dari input teks yang sudah dimasukkan. Kemudian satu lagi ada input tipe submit. Ya, fungsi submit di sini digunakan untuk memproses yang ada di tag form. Ya. Baik, selanjutnya di sini kita lihat ada uji kondisinya di sini. Ya, uji kondisinya adalah variable X harga sama dengan request.form harga, kemudian uji kondisinya jika variable X harga lebih kecil 1000, maka ket variabel untuk pernyataan yang pertama ket sama dengan murah. Else if uji kondisi yang kedua, else if variabel X harga lebih besar 5000, maka ket mahal. Kemudian uji kondisi yang ketiga, else if X harga sama dengan 5000, maka pernyataannya adalah ket sama dengan cukup. Else ket nggak ada uang. Kita coba untuk menjalankannya. Pak, itu gambarnya hilang, Pak. Oh, gambarnya hilang. Oke, sebentar. Tadi sempat nge-lag. Oke. Udah muncul? Udah ya. Oke. Kita lihat di sini harga barang. Ini kita jalankan di if 3 baru ya. Misalkan kita inputkan 700 dulu. Kita lihat harga es krim 700 adalah murah. Berarti di sini dia menjalankan uji kondisi yang
pada baris 11 ya, pada baris 11 di sini. Kemudian pernyataannya adalah murah. Ya, dia menjalankan uji kondisi di sini. Kemudian kita coba lagi lebih besar dari 5.000, misalkan 5.500. Harga es krim 5.500 adalah mahal. Maka uji kondisi yang dijalankan adalah yang kedua, ya, seperti ini. Kemudian kita lihat as if X harga 5.000, kita inputkan nilainya 5.000. Kita jalankan. Harga es krim 5.000 adalah cukup, ya, dia menjalankan uji kondisi yang ketiga. Ya, sekarang kita lihat ketika dalam melakukan uji kondisi di sini, dari uji kondisi pertama misalkan tidak terpenuhi, uji kondisi kedua tidak terpenuhi, uji kondisi yang ketiga tidak terpenuhi, maka dia ya harus menjalankan pernyataan yang terakhir, ya, menjalankan pernyataan yang terakhir. Misalkan di sini kita menginputkan nilai berapa ya, misalkan ya 1.500 di sini. Kita coba, kalau kita menginputkan harga 1.500, kita cocokkan dulu uji kondisinya. X harga lebih kecil 1.500, salah, ya, tidak terpenuhi karena lebih besar. Yang kedua, uji kondisi kedua, X harga lebih besar dari 5.000. Uji kondisinya di sini tidak terpenuhi karena 1.500 tidak lebih besar dari 5.000. Baik, kita lihat uji kondisi yang ketiga, X harga sama dengan 5.000. Nah, kita lihat bahwa 1.500 tidak sama dengan 5.000. Maka dari uji kondisi yang ketiga di sini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan dari pernyataan yang terakhir, nggak ada uang. Ya, kita lihat, klik hitung. Harga es krim 1.500 adalah nggak ada uang. Nah, dia menjalankan pernyataan yang else di sini. Ditutup dengan fungsi and if. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada. Sekarang terkadang kita ketika membuat fungsi uji kondisi seperti ini misalkan. Misalkan di sini misalkan saya menginputkan di sini ada uji kondisinya seperti ini. Satu, ada X harga 1.000 lebih kecil dari 1.000. Kemudian di sini juga ada uji kondisi X harga sama dengan 700. Ya, sama dengan 700. Nah, ketika saya menginputkan nilai seperti ini, 700. Ya, 700 seperti ini. Kita simpan dulu. Di sini ada dua uji kondisi yang terpenuhi ya. Pertama adalah X harga lebih kecil dari 1.000. Benar, karena nilainya adalah 700. Yang kedua, di sini juga ada uji kondisi as if harga sama dengan 700. Ya. Nah, kita lihat. Yang dijalankan adalah pada uji kondisi yang pertama kali, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau tiga-tiganya sama gimana, Pak? Tiga-tiganya sama untuk uji kondisinya. Maka dia akan mencari uji kondisi yang pertama kali dijalankan. Jadi uji kondisi yang pertama itu yang dijalankan yang akan dieksekusi. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik, ini saya kirimkan filenya terlebih dahulu ya di grup.
Baik, sudah saya kirimkan untuk filenya, bisa dicek. Ya, bisa dicek dulu untuk filenya. Nah ya. Sudah masuk. Oke, kalau udah silakan nanti dipelajari terlebih dahulu sedikit sebentar sambil saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas, silakan dicatat dulu tugasnya. Baik. Tugasnya adalah buat form inputan ya, form inputan menggunakan form inputan. Jadi ada form action, untuk namanya nanti terserah bebas, mungkin mau dikasih namanya masing-masing juga nggak apa-apa. Misalkan namanya Lia, berarti kasih nama lia1.asp seperti itu, atau mau dikasih apa bebas. Kemudian ada inputan, ada inputannya 3 ya, ada inputannya 3. Yang pertama nama barang, inputan nama barang, inputan harga barang. Yang ketiga, inputan jumlah beli. Ada 3 ya, nama barang, harga barang, jumlah beli. Udah. Kemudian ada rumus ya, nanti dideklarasikan terlebih dahulu ya. Untuk pendeklarasian variabel berdasarkan dari inputannya. Berarti ada pendeklarasian variabel nama barang, ada pendeklarasian variabel harga barang, ada pendeklarasian variabel untuk jumlah belinya ya, jumlah beli barangnya. Rumusnya adalah bayar sama dengan harga barang, harga dikalikan dari jumlah belinya. Bayar sama dengan harga kali jumlah belinya. Sudah dicatat. Terus ada uji kondisinya di sini. Ada uji kondisi jika bayar lebih besar, jika bayar lebih besar Rp10.000, jika bayar lebih besar dari 10.000, maka diskon sama dengan 0,01. 0,01. Selanjutnya, jika bayar lebih besar 20.000, jika bayar lebih besar 20.000, maka diskon sama dengan 0,02. 0,02 atau 2% ya, atau 2%. Baik, saya ulangi lagi untuk uji kondisinya.
Jika bayar lebih besar dari 10.000, maka diskon sama dengan 0,01. Jika bayar lebih besar 20.000, maka diskon sama dengan 0,02. Jadi kalau misalkan lebih kecil dari 10.000 berarti nanti diskonnya 0 ya. Maka diskonnya nanti 0. Jadi menggunakan fungsi if else ya, menggunakan if else Gimana? Sudah paham untuk kasus soalnya? Nanti yang ditampilkan respon rate-nya yang ditampilkan di layar berarti nanti misalkan nama barang adalah panggil nama variabelnya, kemudian kasih fungsi BR biar berada di bawah. Harga barang adalah berapa, panggil nama variabelnya, kasih BR biar berderet garis. Harga jumlah beli adalah panggil nama variabelnya, kemudian taruh di bawah BR lagi, taruh di bawahnya nanti jumlah bayar sama dengan jumlah bayar sama dengan nanti memanggil nama variabel bayarnya ya, memanggil nama variabel bayarnya, kemudian pindah baris lagi, nilai diskon sama dengan panggil nama variabel diskonnya. Nah, di sini rumus yang terakhir adalah rumus total ya, rumus total. Tadi bayar, sekarang total. Silahkan dicatat untuk rumus totalnya. Total sama dengan bayar dikurangi tanda kurung buka bayar dikali diskon kurung tutup. Saya ulangi untuk rumus totalnya. Total sama dengan bayar dikurangi dalam kurung bayar dikali diskon kurung tutup. Ya, nanti dimunculkan di dalam layarnya, yaitu untuk variabel totalnya adalah nanti total pembayaran adalah ya, panggil nama variabel totalnya, seperti itu. Sampai sini paham untuk tugasnya? Paham ya? Baik, silakan dikerjakan sebentar. Kemudian untuk selanjutnya sambil mengerjakan ini tugas yang kemarin, yaitu membuat KTP ya, kemarin ya, membuat KTP atau membuat SIM. Silahkan ada yang mau menilaikan, silahkan untuk di-share layar monitornya, silahkan. Hukumnya Pak, saya Pak. Gimana? Pakai HP emang bisa? Ini posisinya di bawa laptop enggak? Di depannya ada laptop enggak? Ada. Oke, kalau misalkan mau di tethering ya, mau dijadikan hotspot untuk apa? Untuk smartphone-nya ya silakan dijadikan hotspot dulu, baru nanti share screen-nya lewat laptop. Tapi kalau misalkan buru-buru ya berarti share screen-nya tinggal HP-nya aja diarahkan ke ke layar monitor, seperti itu ya, silakan.
ini bisa pakai kamera belakang ya Pak? Gimana? Bisa pakai kamera belakang. Kamera depan, berarti nanti arahkan pakai kamera depan. Jadi kalau pakai HP nggak bisa kamera belakang, nggak bisa. Tunjukin hasilnya apa codingnya Pak? Dua-duanya hasilnya seperti apa, terus nanti codingnya saya lihat sekilas saja, nggak apa-apa. Saya catat yang mau menyalakan ya. Ya, tadi siapa Mbak? Siapa tadi? Yang sudah siap? Bentar, Pak, kalau pakai HP kok susah. Iya, yang pakai HP memang susah. Coba ya Pak. Oke, silakan. Ya, agak didekatkan lagi coba. Ini codingnya Pak. Lebih dekat mungkin, lebih dekat. Biar bentar. Oh, agak ngeblur sih. Oke, sebentar. Nggak ngeblur mas. Sebenarnya tak screenshot. Yaudah cukup. Sekarang tampilan itunya, tampilan apa? KTP-nya. Ini Pak. Oh iya, yaudah. Udah cukup mas, share screen-nya. Oh iya. Sama Namanya mas. Siapa ini? Namanya Yusri Liza Pak. Oh, Yusril Isnya. Oke, nilainya 10. Poinnya 10. Silakan yang lain share screen. Oke. Oke, tampilnya udah. Eh, ya. Ya udah. Mbak Anissa ya. Mbak. Iya, Mak. Ya, terus script programnya Mbak. Sebentar, tadi ada yang share screen. Bentar Mas Rafiq, tunggu sebentar Mas Rafiq. Naruto te sopo kan? Oke. Oh ya, udah cukup. Cukup Mbak Nisa. Oke, selanjutnya tadi yang Mas apa Rafiq tadi silakan Mbak Anissa udah 10. Mas Rafiq tadi sudah share screen. Silakan. Oke, ini. Ya udah. Script programnya Mas. Mungkin script programnya bisa di share, share-nya diganti mungkin tampil pakainya apa, notepad atau apa. Kelihatannya lost ya ini ya Mas Rafiq, ini kelihatannya lost nih. Oh iya, sinyalnya dia lost, hilang. Oke, satu lagi selain Mas Rafiq ada siapa ini? Mas Yusril silakan melanjutkan tugasnya tadi ya. Silakan lagi yang tugas yang tadi, penjualan sederhana. Ini kalau misalkan hari ini selesai sampai jam berapa tadi ya? Ya kita sampai jam, kita tambah mungkin 15 menit lagi ya.
Kalau udah selesai nanti langsung saya kasih nilai 20. Ya, silakan dikerjakan. Dimodifikasi aja yang tadi yang saya kasih contoh, dimodifikasi biar cepet. Ya ini Mas. Ya Mas, ya ini script programnya Mas, ditampilkan. Mas Taufik. Oke. Pilihan notepadnya gede ya Pak ya? Gimana? Pilihan notepadnya gede. Oh, untuk menuliskan tadi skripnya? Oh, ini aja apa? Notepadnya posisinya ini aja. Kalau enggak di share screen-nya, notepadnya posisinya aktif coba. Tadi kan notepadnya nggak dipilih aktif ya. Tampilin notepadnya nggak aktif tadi. Ada, kalau kita pilih share screen itu, share your screen, itu ada jendela enter screen ya. Kemudian ada application Windows, pilih yang aplikasi Windows. Itu nanti kita bisa memilih mana yang kita share screen, apakah berdasarkan dari aplikasinya. Jadi seperti ini. Nah itu udah. Oke. Oh. Oke, ya udah. Terima kasih Mas Profil. Siap. Terima kasih. Satu lagi ada yang mau menilaikan? Ada Mbak Ervina belum? Mbak Ima Yatus Septianingsih belum? Mas Rizky belum ya? Mas Rizky Adi Pratama juga belum. Silakan kalau mau share screen.
Selesai, Bah.
Pak, Iya. coba sinyalnya awan. Ini gambarnya nggak keluar gimana Pak? Nggak mau keluar. Itu yang gambar untuk tampilan monitor. Fotonya itu loh, nggak usah dikasih Pak gimana? Nggak usah dikasih apa? Foto. Foto. Mungkin nama filenya Mbak, atau dijadikan satu aja, lokasi penyimpanan filenya sama gambar fotonya dijadikan satu aja. Udah Udah tapi ada di spasi. refresh nggak keluar gambarnya. Sebentar. Tipe gambarnya JPEG atau JPG atau PNG. Ada tipe gambar yang PNG, ya udah berarti manggilnya di situ PNG. Di notepadnya Ya, di notepadnya. asalnya ditulis PNG juga, terus udah dijadiin satu tapi nggak keluar. Ada spasinya nggak nama filenya, nama file fotonya? Kayak sini Pak, nggak keluar, nggak mau keluar. Ya sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya ada lebih dekat, coba lebih dekat. Yuk Pak. Terus ya. Ya udah, terus untuk ini script programnya coba saya lihat. Yang lain untuk tugasnya tadi, penggunaan fungsi uji kondisi, udah ada yang selesai. Poin menunggu 20. Terus ini gimana Pak? Ya, yang script programnya coba, Mbak. Script programnya coba. Bisa lebih Kelihatan nggak? kelihatan tapi nggak terlalu jelas. Oke. Oh ya udah. Coba kalau nama filenya mana, nama filenya? Saya pengen lihat file gambarnya mana, file gambarnya. Kalau gambarnya Coba. ini Yang mana? Itu. yang kecil foto itu loh.
Oh, foto ekstensinya PNG ya. Iya. Nah, coba yang tadi skripnya tadi coba. Ini udah diganti PNG ini. Eh, Udah kelihatan. yang mana sih? Yang bawah sendiri itu. Bawah sendiri. Gak kelihatan. Coba ditunjukkan pakai mouse coba. Ini udah ada ditunjukin aku nggak kelihatan. Iya, gak kelihatan, gak jelas. Bawah sini ya, ini ya. Oke. Itu satu folder mbak, satu tempat dengan filenya tadi. Iya, satu Iya. tempat kan ini yang Ini filenya, ini gambar filenya, terus ini, oh ini yang, terus ini yang fotonya. oh iya, harusnya bisa ini. Coba kalau ini klik kanan preview coba, muncul gambarnya nggak? Klik kanan ya, yang ini ha. Gambar fotonya itu klik kanan preview. Ada preview? Nggak ada. Nggak ada. Oh, open foto atau apa? Open bit. Nah ini foto, pilih foto coba. Oh iya, Jadi iya. Iya. itu simpen berarti. Eh, ini ya gambar Doraemon ini ya, Ya. gambar Doraemon. Harusnya muncul sih mbak, harusnya muncul. Romnya udah di-refresh tapi nggak Hmm. bisa. Ya udah, nggak apa-apa deh, harusnya muncul. Belum. Udah nggak apa-apa. Mbak siapa ini tadi? Udah Pak. Iya, Ervina. Mbak Ervina. Oke, Mbak Ervina. Enggak, makasih Mbak Ervina. Ya. Ada yang sudah selesai tadi untuk fungsi uji logikanya, penjualan sederhananya? Belum ya? Baik, kalau masih lama atau masih lama? Lama kan? Nggak, masih lama, oke. Baiklah, kalau masih lama bisa dilanjutkan, nanti diteruskan lagi. Berarti penilaiannya minggu depan ya. Untuk penilaiannya minggu depan. Cuman untuk minggu depan berarti nilainya poinnya bukan 20 lagi. Jadi poinnya 10 ya. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan mahasiswa yang udah bergabung di kelas online pemrograman web 2. Saya ucapkan terima kasih, jaga kesehatan selalu, tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.